Sulit bagi kita untuk menalar. Kenapa kok sampai begini? Hidup saya yang tadinya baik-baik saja kok harus hancur, berkeping-keping tanpa sisa karena penderitaan demi penderitaan. Penderitaan yang satu mendatangkan penderitaan yang berikut. Terus begitu. Sampai kapan Romo penderitaan saya berakhir? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda yang di Jakarta, Anda yang di Bandung, Surabaya, Anda yang di Bali, Anda yang di Dili, Anda yang di Makassar, Anda yang di Manado, bahkan ada yang di Papua. Luar biasa, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda juga yang di Hong Kong? Saya lihat di sini ada yang di Malaysia, yang di Sarawak, yang di Austria juga ada. Apa kabar Anda semua? Luar biasa, semakin banyak orang mulai merasakan manfaat firman Tuhan ketika dibaca, ketika direnungkan secara konsisten. Betul-betul Romo, hidup saya meskipun masih ada goyangan-goyangan, tapi dengan membaca firman Tuhan saya dikuatkan setiap hari. Sebagai seorang imam, saya hanya bisa bersyukur. Kemarin saya dapat informasi, ada data katanya penonton Bible Learning mengalami pertumbuhan 18%. Luar biasa. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kehebatan Tuhan, semua juga demi kemuliaan Tuhan. Maka terima kasih untuk Anda yang subscribe, bagi yang belum subscribe, kemudian juga like, comment, share renungan-renungan video ini kemana-mana. Biar dunia tahu betapa baiknya dan berkuasanya Tuhan, dan kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah bertanya, kenapa ya? Sudah berdoa, kenapa sudah percaya sama Tuhan, kenapa sudah beragama, sudah rajin ke gereja, sudah rajin berrosario, berdevosi, kenapa Romo hidup saya kok masih bersentuhan dengan yang namanya penderitaan? Katanya orang beriman itu Tuhan kekuatannya. Katanya kebaikan kesalahan kita akan diganjar dengan berkat-berkat dan rahmat-rahmat kehidupan kita. Tetapi Romo, kenapa ada penderitaan? Saudara-saudara terkasih, ada satu ayat kitab suci yang luar biasa yang bisa Anda baca, itu dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7-9. Dikatakan begini, saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa salib Yesus di Golgota, di situ kita bisa melihat wajah Allah yang ikut turut berpartisipasi menderita bersama-sama dengan kita. Allah bukan saja menderita untuk kita, tapi Allah menderita juga bersama-sama dengan penderitaan dunia. Penolakan-penolakan dunia, caci maki, fitnahan, ketidakadilan, pemberontakan manusia yang membuat Allah dalam diri putranya Yesus Kristus menderita wafat. Nah, di situ saudara-saudara kita bisa melihat ternyata pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus Kristus Tuhan kita betul-betul belajar menjadi taat, dikatakan tadi, dalam penderitaannya. Saudara-saudara, kalau kita taat kepada Allah, ketika hidup kita dirahmati, diberkati, senang, menyenangkan, penuh damai, sejahtera, gampang, semua orang juga bisa. Tetapi saudara-saudara, ketika semua itu dicopot daripada kita, semua itu tertahan dari hidup kita, seolah-olah kebaikan Tuhan makin jauh, apakah kita masih berani untuk hidup taat pada Allah yang tidak menjawab doa-doa kita? Ketika penderitaan silih berganti datang dalam hidup kita, ketika sakit penyakit menggerogoti kehidupan kita, ketika masalah-masalah datang kepada kita silih berganti, apakah maksud dari penderitaanku ini?
Dijawab oleh surat kepada orang Ibrani, kita diajar untuk taat. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh besar dalam kitab suci, semuanya itu juga menderita. Tidak jauh dari penderitaan. Meskipun mereka orang hebat, meskipun mereka diberkati, meskipun mereka itu punya relasi luar biasa dengan Allah, tetapi dalam perjalanan hidup mereka, mereka juga mengenal yang namanya penderitaan, kesusahan, kesulitan, ditolak, sakit penyakit, kemiskinan, kehancuran, kegagalan, dan teman-temannya. Pasti Anda penonton Bible Learning yang setia tahu dong siapa-siapa saja yang saya maksud. Gak usah jauh-jauh Romo, dari Adam dan Hawa aja di awal. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka akan berkenalan dengan yang namanya kesusahan mengolah tanah, kesusahan dalam melahirkan. Kemudian juga Abraham, penderitaannya itu juga gak tanggung-tanggung. Kalau Anda nonton film His Only Son yang sedang rame sekarang ini yang mau di take down, di situ kita bisa melihat pergulatan Abraham sebagai suami, sebagai orang yang percaya sama Allah, orang yang mau percaya pada janji Allah. Ternyata ketaatannya harus realistis. Tetapi kita bisa belajar dari Abraham. Dia tetap percaya ketika apa yang dia percayai makin mustahil, makin tidak mungkin dalam kehidupannya. Kemudian Musa, kurang menderita apa coba? Ketika dia dilahirkan saja, dia sudah mau dibunuh oleh Firaun. Kemudian juga ketika berhadapan dengan orang-orang Israel di padang gurun, itu bukannya cuma orang Israel yang menderita, yang kehausan, yang kelaparan, tetapi juga Musa juga kan berjalan bersama-sama. Tetapi Musa harus memimpin orang-orang Israel ini berjalan di padang gurun. Apalagi nanti ketika mau nyampe, Musa pun mati sebelum masuk ke tanah terjanji. Kurang penderitaan apa coba? Daud misalnya dikejar-kejar oleh Saul, oleh Absalom anak-anaknya, kerajaannya mulai melemah. Kemudian juga Anda bisa menyebut tokoh-tokoh lain, nabi-nabi seperti Yeremia, Yeskiel. Itu kurang menderita apa coba? Amos ditolak, Yunus harus bergulat di dalam perut ikan betul-betul karena tugasnya untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe terlalu berat baginya. Kemudian juga siapa lagi? Ya Romo, kalau dalam perjanjian lama berbicara soal penderitaan, kita harus ngomong siapa lagi selain, ayo titik-titik. Anda pasti mikirnya Ayub bukan? Ada Yabes, ada Ruth, ada Naomi, ada Orpa. Bayangin coba. Ada Yudit, ada Esther, ada Esra, ada Nehemia. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci. Bukan cuman Ayub yang harus menderita. Tetapi luar biasanya dalam penderitaan mereka, dalam gonjang-ganjing rumah tangga mereka, Tobit, Hana, bayangin coba, Tobia, Sarah, itu semua juga betul-betul berhadapan dengan penderitaan yang nyata, yang sungguh-sungguh. Bukan cuma penderitaan yang ada di pikiran saja. Bukan penderitaan yang mereka buat karena kesalahan mereka. Tapi betul-betul nyata penderitaan mereka. Contoh juga Daniel di Gua Singa. Kurang apa coba? Makabe misalnya. Semua tokoh-tokoh itu juga berhadapan dengan penderitaan. Sama seperti kita. Nah, luar biasanya saudara-saudara, di balik tokoh-tokoh itu, mereka belajar menjadi taat untuk percaya pada yang namanya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang harus berkuasa, kehendak Tuhan yang harus terjadi, bukan keinginan, bukan harapan mereka, bukan impian mereka saja, tapi kehendak Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Saudara-saudara, apakah Anda sadar saudara, semua tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu ketika belajar menjadi taat, harus berhadapan dengan satu tokoh dalam perjanjian baru. Ketika kita berbicara soal ketaatan, ketaatan Abraham sampai ke ketaatan Maleaki, berpuncak pada yang namanya ketaatan Maria. Kalau Abraham aja berkeluh kesah, Musa juga sering protes sama Tuhan. Tokoh-tokoh dalam kitab suci seperti Ayub itu kan kurang apa coba? Ayub protes, Ayub marah, Ayub gak seneng. Mereka bergulat dengan penderitaannya untuk belajar taat. Tapi Maria luar biasa. Maria belajar menjadi taat dan Maria mengalami ketaatan yang sempurna. Sejak malaikat Gabriel datang menghampiri dia, ketika dia tahu dirinya mengandung putra Allah, dia berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Tetapi
Ternyata meskipun Maria sudah menunjukkan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang luar biasa di awal perjalanan hidupnya, kita bisa tahu ternyata Maria pun harus bergulat. Maria pun harus bergumul dengan yang namanya ketaatan. Bahwa ketaatan bukan hanya soal di hati saja, bukan soal yang di pikiran saja, bukan cuma soal yang dikehendaki saja, tapi ketaatan harus nyata dalam kehidupan hariannya. Kita bisa melihat ketika Maria berjumpa dengan Simeon, ketika mempersembahkan bayi Yesus di bait Allah. Simeon berkata, "Sebila pedang akan menusuk jiwamu sendiri, anak ini akan menjadi tanda perbantahan yang akan mengangkat dan menjatuhkan banyak orang di Israel." Saudara-saudara yang terkasih, dari situ saja Maria belajar. Dia sudah tahu, dia sudah diberi informasi, dia sudah mendengar nubuatan tentang apa yang terjadi dengan anaknya ini. Anak ini akan menjadi tanda perbantahan. Waduh, yang akan banyak menjatuhkan dan mengangkat orang-orang Israel. Dan sebilah pedang akan menembus jiwa Maria. Dan kita semua juga tahu saudara-saudara, ketika kita baca Injil Lukas, baca Injil Yohanes, dari awal sampai akhir perjalanan hidup Maria yang diceritakan dalam kitab suci, Maria betul-betul bergulat dengan ketaatan. Ketaatannya bukan cuma di bibir saja, ketaatannya bukan cuma di hati saja, tapi ketaatan Maria sungguh dihadirkan dalam kehidupannya. Jadi ada dua tokoh dalam perjanjian baru di mana kita bisa belajar sebuah ketaatan yang sempurna, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri dan juga pribadi ibunya Maria. Dua pribadi ini, dari merekalah kita bisa belajar tentang apa itu menjadi taat. Terutama ketika sulit bagi kita untuk taat, sulit bagi kita untuk menerima kenyataan pahit yang kita hadapi. Sulit bagi kita untuk menalar, untuk berpikir, untuk menganalisa kenapa kok sampai begini. Hidup saya yang tenang-tenang saja, hidup saya yang tadinya baik-baik saja, kok harus hancur, berkeping-keping tanpa sisa. Karena penderitaan demi penderitaan. Penderitaan yang satu mendatangkan penderitaan yang berikut. Terus begitu. Sampai kapan Romo penderitaan saya berakhir? Saudara-saudara, berbicara soal penderitaan dalam kitab suci bukan soal hasil akhirnya saja, tetapi juga bagaimana menjalani proses. Ketika kita menjalani penderitaan itu, menghadapi penderitaan itu, berjuang dalam saat-saat yang sulit bagi kehidupan kita. Seperti tadi, surat kepada orang Ibrani, kita diajak untuk belajar taat. Ya Romo, baru sadar ternyata kuncinya itu, ternyata rahasianya itu yang masih harus banyak saya pelajari Romo. Saya masih suka protes, saya masih suka marah, saya masih suka malah menjauh dari Tuhan. Saya malah sengaja melanggar aja perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mungkin Anda menyadari semakin Anda menjauh dari Tuhan, semakin hancur juga. Penderitaannya makin tambah banyak. Semakin Anda mendekat pada Tuhan, bisa jadi juga Romo, kok penderitaan saya belum berakhir, kok malah nambah. Saudara-saudara, belajar menjadi taat. Apa sih maksudnya Romo menjadi taat? Dalam bahasa rohani artinya namanya mengosongkan diri. Pengosongan diri menjadi penting. Apa yang kita pikirkan, rencana-rencana kita, pikiran-pikiran kita, apa yang kita kehendaki, maunya kita, ingin ini, ingin itu, coba kosongin. Seperti Maria. Maria belajar untuk mengosongkan diri loh. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu sebuah pengosongan diri. Tuhan, bukan inginku, bukan mauku, bukan harapku, bukan doaku yang terjadi, tapi kehendakmu. Beri aku rahmat Tuhan, supaya aku mampu menyesuaikan, menyelaraskan, menyatukan kehendakku dengan kehendakmu. Itu yang kita doakan saudara-saudara. Beri aku rahmat Tuhan. Semoga kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Beri aku kemampuan demi kemampuan, rahmat demi rahmat, berkat demi berkat. Supaya ketika menjalani ketaatan itu, ketika aku dalam proses belajar, menyerahkan diriku kepada kehendakmu Tuhan, aku bisa sampai pada akhirnya. Jangan sampai hidup kita udah berakhir, kita belum nyampe-nyampe mencapai sebuah ketaatan yang kita harapkan. Kan saudara-saudara,
Kalau dari kecil, mungkin nggak tahu Anda tipe yang mana. Ada orang yang kecilnya bandel banget. Tapi pengalaman hidup mengajarkan dia ketika udah dewasa dia patuh, dia taat. Atau ada juga sebaliknya. Ketika kecil dia tuh patuh banget. Tapi karena satu dan lain hal, ketika dewasa sulit sekali dia menjadi taat. Kalau Anda tipe yang mana saudara-saudara? Maka dari itu saya menyadari di saat-saat seperti ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang sangat mengharapkan dapat pekerjaan. Banyak orang ingin usahanya dilancarkan. Banyak orang mau memperbaiki taraf kehidupannya. Banyak orang mau sembuh. Banyak orang mau akur lagi. Banyak orang mau hidupnya tenang. Kuncinya taat. Belajarlah ketaatan. Dalam suka maupun dalam duka. Dalam tawa maupun air mata. Ketika hidup kita di atas maupun ketika hidup kita di bawah. Kita semua diajar untuk belajar menjadi taat. Maka dari itu, ketika kita hancur dalam penderitaan, pandanglah salib Tuhan. Berdoalah doa rosario. Di situ kita belajar dari dua pribadi yang luar biasa, dari relasi ibu dan anak, dari guru dan murid ini. Betul-betul seperti Maria mampu berdiri di bawah salib Tuhan. Luar biasa. Ternyata ketaatan kita tuh akhirnya akan membuahkan hasil yang menjadi akhir dari perjalanan hidup mereka. Kan kita semua mau saudara-saudara pada akhirnya nanti dari hasil pembelajaran kita, dari hasil pergulatan kita keluar sebagai pemenang, mampu berdiri di bawah salib Tuhan seperti Maria. Dia betul-betul menjadi pribadi yang kuat, yang luar biasa, wanita yang hebat, ibu yang luar biasa bagi anaknya ini. Saudara-saudara, apakah Anda tahu ketika di bawah salib Yesus, Maria mewakili semua umat manusia sebagai ibu yang menderita. Sebagai murid Yesus, dia mau taat pada putranya. Dan juga sebagai perempuan yang sering kali dianggap lemah. Dan juga sebagai manusia beriman. Ternyata ketaatan Maria mendatangkan hasil yang luar biasa bagi kehidupannya dan juga bagi kita, murid-murid Tuhan yang percaya pada kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, mulai hari ini belajarlah menjadi taat. Sampai kita melihat bagaimana pelangi kasih Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Mazmur bab 31. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan daku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung. Dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku, kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu. Telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Amin.